Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu 14 setelah Trinitatis, tanggal 18 September 2022, tertulis dalam Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan tema yang terambil dalam khotbah ini adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Saudaraku yang terkasih, Mazmur Haleluya ini adalah permulaan dari kumpulan Mazmur yang dalam tradisi Yahudi disebut Hallel. Mazmur Hallel dikaitkan dengan beberapa perayaan utama di tengah-tengah umat Yahudi, terutama dalam konteks perayaan Paskah. Mazmur pasal yang ke-113 sampai 114 dilantunkan sebelum memulai makan Paskah, dan Mazmur 115 sampai 118 adalah untuk mengakhirinya. Pujian yang mengawali dari Mazmur 113 ini adalah mengajak semua hamba Tuhan untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Mereka mungkin kaum Lewi yang bertugas melayani di rumah Tuhan, tetapi bisa juga umat yang sedang beribadah. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan diajak untuk memuji Tuhan. Di dalam kata memuji ini terkandung makna mengakui, memuliakan, memahsyurkan, menghormati, mentaati, menjunjung tinggi, membesarkan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, sebuah pertanyaannya adalah, mengapa pujian perlu diuraikan? Alasan yang pertama, karena Tuhan adalah Maha Tinggi, yang mampu mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit. Alasan yang kedua adalah karena Allah lebih besar daripada seluruh alam ciptaannya, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan yang Maha Tinggi sudi merendahkan diri untuk memperhatikan ciptaannya. Dan alasan yang keempat adalah karena Tuhan menegakkan keadilannya dengan tindakannya membela kaum yang lemah.
Saudaraku yang terkasih, siapakah yang dimaksud dengan hina dan miskin? Dalam konteks perayaan Paskah, umat Israel diingatkan bahwa dahulu ketika mereka masih diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka adalah hina dan miskin. Oleh karena itu, Paskah menjadi peringatan bagaimana Tuhan membela mereka dan membalikkan situasi hidup mereka. Yang kedua, siapakah perempuan yang mandul di rumah? Pada ungkapan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, mengutip dari nyanyian Hana di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Oleh karena itu, bukan hanya Allah peduli terhadap penindasan umatnya dari bangsa lain, tetapi Allah juga peduli dan mau menegakkan keadilan di antara umatnya sendiri. Saudara yang terkasih, Kristus telah datang bahkan tinggal bersama ciptaannya. Dia mau menyamakan dirinya dengan mereka yang mengalami diskriminasi sosial dan agama. Yesus datang untuk memulihkan tatanan yang rusak oleh karena dosa. Oleh karena itu, mari sekarang bersama umat Tuhan lainnya kita memuji Dia dan mengagungkan namanya dengan sikap kita yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Tuhan tidak menutup mata bahwa umat yang beriman, yang setia beribadah, dan yang taat melakukan firman-Nya pun bisa hidup dalam kenyataan pahit. Ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya yang terpandang, sehingga mereka tidak lagi dipandang, bahkan ditinggalkan orang. Ada juga yang jatuh miskin karena menjadi korban kecurangan bisnis, ketidakadilan, maupun kepentingan para penguasa. Ada juga orang-orang yang direndahkan oleh sesamanya oleh karena kondisi lahiriah yang tidak bisa ditolak. Misalnya oleh karena mandul. Pemazmur mau memberikan penguatan kepada kita bahwa Tuhan bukan saja memperhitungkan ibadah dan ketaatan kita, tetapi Tuhan juga memperhatikan hidup kita sehari-hari. Marilah kita mengimani bahwa pengakuan akan Tuhan yang Maha Tinggi bukan sekadar ungkapan pemujaan, melainkan pengingat bahwa Dia sanggup mengangkat kita dari segala kerendahan, kehinaan, dan keterpurukan, bahkan kehancuran hidup. Tuhan menginginkan kita hidup sederajat dengan sesama, sekalipun jalan hidup kita berbeda. Lihatlah Hana dan lihatlah Maria yang ditinggikan Allah. Ada kalanya Allah meninggikan kita melalui peristiwa-peristiwa ajaib. Karena itu, marilah kita sadari dan kita akui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudaraku yang terkasih, Kota Cilegon, Banten menjadi sorotan beberapa pekan belakangan. Bukan karena PT Krakatau Steel, bukan pula karena PLTU Suralaya, bukan pula Pelabuhan Merak, tetapi karena isu penolakan pendirian rumah ibadah yang kembali lagi terjadi di kota yang dikenal sebagai kota industri baja, di mana rencana pembangunan gereja di tanah milik HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah Kota Cilegon.
Catatan sejarah merekam, bukan kali ini saja penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di Cilegon. Tahun 1994 contohnya, terjadi tindakan anarkis terhadap tempat ibadah umat Kristen. Setidaknya ada dua kejadian. Yang pertama, pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di kompleks perumahan Cilegon State Indah Cilegon yang dipakai untuk anak-anak sekolah minggu pada tanggal 10 April. Lalu yang kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon. Bahkan hingga kini, tidak ada satupun tempat ibadah umat non-Islam berdiri di Cilegon. Data resmi negara di tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon tanpa ada satupun gereja, pura maupun vihara tercatat. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun 2019 bukannya sedikit. 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka yang pastinya semua tentu butuh tempat ibadah. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 7 September 2022, di kantor DPRD Kota Cilegon dan kantor Wali Kota Cilegon telah berlangsung audiensi oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dan LBH, pengacara rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, kiai, LSM, dan OKP dengan Ketua DPRD Kota Cilegon dan Wali Kota Cilegon. Audiensi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Cilegon, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Kapolres Cilegon, tokoh agama Kesultanan Banten, tokoh masyarakat Citangkil Kota Cilegon, Ketua Pondok Pesantren Waringin Kurung, tokoh masyarakat Merak, Ketua LSM Gapura, Ketua Bandrong, OKP, dan masyarakat Kelurahan Gerem. Pertemuan tersebut menghasilkan petisi penolakan di kain putih sebagai bukti yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, sesepuh ulama Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, LSM, dan OKP. Dasar yang diklaim oleh segenap elemen masyarakat Cilegon tersebut adalah surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189-HUK-SK-1975 tertanggal 20 Maret 1975 yang konon mengatur tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon menjadikan SK Bupati ini sebagai dokumen yuridis yang menjadi landasan hukum aturan yang mengatur pendirian rumah ibadah selain masjid di wilayah Kabupaten Serang yang sekarang menjadi Kota Cilegon. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon juga menuduh panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha telah memberikan persyaratan-persyaratan pendirian gereja yang tidak sah dan melawan hukum, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan pemalsuan dukungan berupa tanda tangan masyarakat lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Saudara yang terkasih, hak beragama merupakan hak yang melekat secara kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin hal tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai aturan. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama ini dikenal juga dengan SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah. Dalam peraturan ini,
Pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Yang pasti saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ayat 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Allah menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bangsanya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita dukung di dalam doa saudara-saudara kita yang terkasih yang berada di Cilegon, agar persoalan ini dapat segera teratasi dengan baik dan dengan damai. Saudaraku yang terkasih, ada 2 poin perenungan yang dapat kita ambil dari khotbah ini. Perenungan yang pertama, sebuah peribahasa menyebut, semakin berisi, semakin menuntuk. Peribahasa ini setidaknya mengajak kita untuk berupaya tampil sederhana dan rendah hati, tidak menonjolkan diri, sekalipun memiliki sejumlah kelebihan. Namun pada sisi lain, ada juga pribadi yang suka tampil congkak, yang justru memperlihatkan kelebihannya dengan rasa sombong. Kedua bentuk pribadi tersebut tidak hanya dijumpai dalam masyarakat, tetapi juga dijumpai dalam kehidupan berjemaat. Marilah kita memuji dan setia menyembah Allah dalam sepanjang kehidupan ini, sebab Tuhan tahu apakah kita hidup rendah hati atau tidak. Oleh karena itu, hidupilah kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati, sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah menjadikan diri kita menghidupi anugerah Tuhan tanpa menyombongkan diri. Karena segala yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kasih Allah akan terus kita nikmati. Perenungan yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bersuka cita sembari hidup dalam rendah hati? Hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami. Ada yang berkata, bagaimana saya bisa bersuka cita? Penghasilan saja pas-pasan, sedangkan biaya sekolah untuk anak-anak mahal. Bagaimana saya bisa bersuka cita? Tinggal saja di kos-kosan ukuran 5S. Sangat sempit sekali sampai sumpek. Bagaimana saya bisa bersuka cita di usia yang sudah di atas 30 tahun, belum juga menemukan jodoh? Seringkali keadaan dan situasi yang ada mempengaruhi kondisi hati kita. Dan sebaliknya, ada juga orang yang punya uang banyak dan tinggal di kawasan elit, tetapi hatinya tidak ada sukacita. Selalu saja ada rasa was-was atau khawatir. Ternyata, memiliki uang atau kekayaan melimpah tidak menjamin seseorang merasakan sukacita, karena uang tidak bisa membeli sukacita. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa memiliki sukacita di segala situasi, entah itu susah atau senang, punya duit atau tidak punya duit. Karena sukacita adalah kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 kata bijak untuk menutup khotbah ini. Yang pertama, jangan memuji Tuhan di waktu luang, tetapi luangkanlah waktumu untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, jangan tunggu hari esok untuk memuji Tuhan, sebab sekaranglah waktu yang paling terbaik. Amin.